Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian, salah satunya yaitu di Desa Wanareja. Desa Wanareja adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tepu, Provinsi Jambi. Luas Desa Wanareja adalah 58 km persegi. Jarak tempuh dari Desa Wanareja ke ibu kota Kecamatan Rimbo Ulu adalah 8,6 km dan ke ibu kota Provinsi Jambi adalah sekitar 256 km. Desa Wanareja merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Kecamatan Rimbo Ulu, yaitu dengan produksi rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 334,3 ton per hektar. Desa Wanareja juga merupakan salah satu daerah yang selalu mengalami peningkatan produksi kelapa sawit dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Berapa luas lahan yang Bapak miliki ya Pak? Kalau di desa ini ada sekitar 2 hektar kebun sawitnya. Dengan umur tanam berapa tahun? Kurang lebih sekitar 10 tahun. Kalau untuk biaya produksinya Pak, seperti pupuk, pestisida, Pemupukan itu dilakukan aplikasinya per 4 bulan sekali. Per batang 3 kilo NPK. itu pupuk apa saja Pak yang digunakan? Pupuk mutlaknya, pupuk pokoknya NPK. Tambahannya Dilomit, fosfat, dan pupuk kandang. Untuk harganya berapa ya Pak? Harga pupuk kebetulan saya pakai, saya menggunakan pupuk subsidi, pupuk NPK Polska. Harganya per karung per 50 kilo itu harganya 135.000. Kalau pupuk kandang itu per karung sekitar 15.000. Prasarana yang digunakan, peralatan sarana prasarana biasa di sarana perkebunan sawit, yaitu tudos, egrek, gerobak angkong, dan dipukulkan. Setelah itu diangkut dengan mobil dibawa pulang. Usaha taninya berapa tahun Pak? Baru 6 tahun, 6 tahun ya. Luas lahannya berapa hektar Pak? 0,8, Untuk umur tanamannya berapa tahun Pak? 6 tahun. Untuk pupuk yang digunakan pupuk apa saja Pak? NPK sama Dolomit Itu satu tahun berapa kali Pak? dua kali, 2 kali ya. Untuk satu batang dosisnya berapa? 1 kilo 1 kilo. Untuk lahannya itu disemprot juga nggak Pak? Iya, Untuk penggunaan pestisidanya itu berapa liter ya Pak? Dalam 1 liter cukup. liter ya. Ya, Itu disemprotnya satu tahun berapa kali Pak? semprot 2 kali. Untuk tenaga kerjanya, untuk pembabatannya itu dibabat sendiri apa diupahkan ya Pak? Dapat sendiri, Berapa orang itu? 2 orang, Berapa hari siapnya Pak? 2 hari. Kalau untuk pemupukannya dipupuk sendiri juga Pak? Buat sendiri ya, Untuk penyemprotannya juga sendiri atau gimana? sendiri. Untuk
panennya Pak? Panennya panenkan orang. Untuk ini ya Pak, produksi kelapa sawitnya berapa ya Pak? Sekali panen. Iya, Sekali panen sekitar 400 kilo. 100 kilo ya. Harganya berapa ya Pak? Kemarin 17.700 per kilo. Hasil dan pembahasan pendapatan petani kelapa sawit. Berikut tabel rata-rata total biaya produksi usaha tani kelapa sawit per tahun. Dapat kita lihat pada tabel bahwa biaya paling tinggi yang dikeluarkan dalam usaha tani kelapa sawit adalah biaya tenaga kerja, yaitu sebesar Rp9.622.040. Sedangkan biaya paling rendah yang dikeluarkan dalam usaha tani kelapa sawit adalah biaya pajak bumi bangunan, yaitu sebesar Rp57.463. Tabel rata-rata total biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usaha tani kelapa sawit per tahun dan per panen. Dapat kita lihat pada tabel bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani dalam usaha tani kelapa sawit dalam per tahun adalah sebesar Rp18.289.384, sedangkan per panen yaitu sebesar Rp729.025. Penerimaan yang diterima oleh petani dalam usaha tani kelapa sawit dalam per tahun yaitu sebesar Rp70.753.463, sedangkan per panen yaitu sebesar Rp2.948.061. Pendapatan bersih yang diterima oleh petani dalam usaha tani kelapa sawit yaitu sebesar Rp52.515.846, sedangkan per panen yaitu sebesar Rp2.188.160. Berikutnya adalah analisis hasil uji hipotesis 1. Ada pengaruh faktor karakteristik sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, lama berusaha tani, dan luas lahan terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Yang pertama, dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Dalam uji normalitas digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,879. Nilai tersebut lebih besar dari alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran asumsi normalitas pada model yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya adalah uji multikolinearitas. Dapat kita lihat pada tabel bahwa variabel bebas seperti umur, pendidikan, lama berusaha tani, dan luas lahan memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi tersebut. Berikutnya adalah uji heterokedastisitas. Pada uji heterokedastisitas digunakan uji Glaser. Dapat kita lihat pada tabel bahwa variabel bebas seperti umur, pendidikan, lama berusaha tani, dan luas lahan memiliki nilai signifikansi masing-masing lebih besar dari alfa 0,05. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut. Berikutnya dilakukan uji kesesuaian model atau test goodness of fit dan uji hipotesis. Berikut adalah tabel analisis regresi linear berganda, pengaruh faktor karakteristik sosial ekonomi terhadap pendapatan kelapa sawit. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai R-square yaitu sebesar 0,884, artinya sebesar 88,4%. Variabel bebas seperti umur, pendidikan, lama berusaha tani, dan luas lahan dapat menjelaskan variabel terikat yaitu pendapatan kelapa sawit.
Sisanya sebesar 11,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel umur, pendidikan, lama berusaha tani, dan luas lahan secara serempak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Variabel umur memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Hal ini berarti variabel umur secara parsial berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit. Variabel pendidikan memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti variabel pendidikan secara parsial berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Variabel lama berusaha tani memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,188. Hal ini berarti variabel lama berusaha tani secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Variabel luas lahan memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti variabel luas lahan secara parsial berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Berikutnya adalah hasil analisis uji hipotesis 2. Ada pengaruh faktor input produksi seperti biaya produksi, umur tanaman, dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Yang pertama adalah dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Dalam uji normalitas dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran asumsi normalitas pada model yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya adalah uji multikolinearitas. Dapat kita lihat pada tabel bahwa variabel bebas seperti biaya produksi, umur tanaman, dan jumlah tenaga kerja memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi tersebut. Berikutnya adalah uji heterokedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas dilakukan uji Gleicher. Dapat kita lihat pada tabel bahwa variabel bebas seperti biaya produksi, umur tanaman, dan jumlah tenaga kerja memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut. Berikutnya adalah uji kesesuaian model atau test fitness of fit dan uji hipotesis. Berikut adalah tabel analisis regresi linear berganda pengaruh faktor input produksi terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Pada tabel diperoleh nilai R² sebesar 0,916, artinya sebesar 91,6% variabel terikat yaitu pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat dapat dijelaskan oleh variabel biaya produksi, umur tanaman, dan jumlah tenaga kerja, dan sisanya sebesar 8,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel biaya produksi, umur tanaman, dan jumlah tenaga kerja secara serempak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Variabel biaya produksi memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti variabel biaya produksi secara parsial berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Variabel umur tanaman memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,816.
Hal ini berarti bahwa variabel umur tanaman secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat. Variabel jumlah tenaga kerja memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,761. Hal ini berarti bahwa variabel jumlah tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah karakteristik sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, lama berusaha tani, dan luas lahan secara serempak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit di daerah penelitian, sedangkan secara parsial yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit di daerah penelitian yaitu umur, pendidikan, dan luas lahan. Input produksi seperti biaya produksi, umur tanaman, dan jumlah tenaga kerja secara serempak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit di daerah penelitian, sedangkan secara parsial yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani kelapa sawit di daerah penelitian yaitu biaya produksi.